Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tahlilan tidak dianjurkan atau makruh, karena di antaranya yang kedua, mazhab Syafi'i memakruhkan kesengajaan keluarga mayit berkumpul lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang bertakziah. Sengaja kumpul untuk menerima tamu, ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Akan tapi hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka. Itu datang kemudian pergi, jangan ngumpul-ngumpul tunggu tamu datang. Yang ini ngomong bukan saya, Imam Nawawi, perhatikan. Wa ammal julusu lit ta'ziyah, adapun duduk-duduk untuk takziah, fa nass Syafi'i wal musannif, maka Imam Syafi'i dan musannif itu kayaknya Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab, wa sairul ashab, dan seluruh ulama mazhab Syafi'i. Al-ashab maksudnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahatihi, bahwasanya hukumnya makruh duduk-duduk untuk takziah. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid fi at-Ta'liq wa akharun an-Nass Syafi'i. Demikian juga Syekh Abu Hamid menukil dalam Ta'liq dan ulama yang lain dari nas pernyataan Imam Syafi'i. Qalu, mereka berkata, yakni bil julus laha, apa yang dimaksud dengan duduk-duduk yang dimakruhkan? Apa yang dimaksud duduk tersebut? Al julus laha maksudnya an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsiduhum man arada ta'ziyah. Yaitu ahlul mayyit, keluarga mayat, mungkin kerabat-kerabatnya kumpul nunggu di rumah, nunggu, sengaja duduk nunggu orang-orang datang untuk takziah. Ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Makruh. Ya. Lebih dari 3 hari makruh. Ini juga makruh. Ya. Kemudian mereka berkata, ini ulama Syafi'i mengatakan, bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim. Hendaknya mereka datang kemudian mereka pergi, jangan kumpul-kumpul. Ya. Faman sadafahum azzahum. Ada kalau kebetulan ketemu ya takziah. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha. Sarrah bihi al-Mahalli wa naqalahu an-Nass Syafi'i. Ya. Tidak ada bedanya laki-laki perempuan dalam urusan kumpul-kumpul, keluarga mayat saja kumpul-kumpul nunggu, itu sudah makruh menurut mazhab Syafi'i dan dinukilkan dari pernyataan Imam Syafi'i. Wa huwa mawjudun fil dan ini ada dalam kitab Qala Syafi'i fil Mereka dalilnya perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Wa akrahu al-ma'tham wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum bukaun. Dan aku tidak suka, aku benci al-ma'tham. Ma'tham itu apa? Al-jama'ah, perkumpulan. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun mereka tidak nangis. Kenapa? Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena perbuatan tersebut kumpul-kumpul hanya menambahkan kesedihan. Wa yukalliful mu'nata, dan akan menambah biaya. Ma'a ma madha fihi minal athar. Terlebih lagi ada athar yang bertentangan dengan hal ini. Hadza lafdhuhu fil ini lafal Imam Syafi'i dalam kitab wa tabahu al-ashab alaihi. Demikian juga para ulama mazhab Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Ya, wastadalla lahu al-musannif ghairuhu bil akhar wa huwa annahu muhdatsy. Adapun Asy-Syirazi dan yang lainnya berdalil tentang tidak boleh acara kumpul duduk rame-rame ngumpul-ngumpul untuk nunggu tamu. Kenapa dilarang? Karena itu muhdats, bid'ah. Karena itu bid'ah. Baik, ini sisi kedua yang mendukung bahwasanya tahlilan itu tidak dianjurkan, bahkan makruh dalam mazhab Syafi'i. Sisi yang ketiga, yang pertama takziah lebih 3 hari tidak makruh. Yang kedua, sengaja kerabat kumpul untuk menunggu tamu juga makruh. Apa kesalahan pemahaman Ustaz Firanda berikutnya? Yaitu dalam memahami pengertian takziah, duduk takziah. Ya. Ketika Ustaz Firanda membaca kitab Syarah Al-Muhadzab, yaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam poin ketiga saya lihat Ustaz Firanda ini memaknai duduk takziah itu adalah tahlilan. Itu jauh panggang dari api, Ustaz. Itu tidak nyambung dengan pengertian takziah dengan tahlil. Nah, ini kita lihat dulu. Apa yang maksud dengan takziah yang dilarang di sini? Wa ammal julusu li ta'ziyati fa nassa Syafi'i wal musannif wa sairul ashabi ala karahati. Adapun duduk untuk takziah, maka tidak ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan oleh al-musannif dan semua para sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i ala karahati, yaitu memakruhkannya duduk untuk takziah. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid fi Ta'liq wa akharuna an Nass Syafi'i, dan telah mengutip
duduk tersebut oleh Syekh Abu Hamid di dalam kitab At-Ta'liq, ini termasuk Imam An-Nawawi mengutip ya salah satu rujukan beliau, yaitu kitab Abu Hamid yang ada di dalam kitab At-Ta'liq. Wa akharun, dan ulama-ulama lainnya, mereka mengutip dari Nas Asy-Syafi'i, yaitu di dalam kitab Al-Um. Qalu, apa yang maksud di dalam kitab Al-Um tersebut? Itu ada di depannya, saya lihat. Ya'ni bil julusi laha ayyajtami'a ahlul bait fi baitin fayaqsidahum man arada ta'ziyata. Ini penting, Ustaz. Inilah dalam teks ataupun redaksi ini saya lihat Ustaz salah memahami. Yang dimaksud makruh duduk untuk takziah adalah berkumpul keluarga mayat tersebut di dalam rumah. Ini lihat Ustaz, ada kata-kata fi baitin, di dalam rumah. Coba dibayangkan rumah zaman pada masa Rasulullah itu tidak berbilik-bilik, tidak banyak kamar, dan tidak bertingkat. Tapi kalau rumah-rumah seperti rumah Ustadz Firanda, mudah-mudahan bertingkat, banyak bilik, seperti rumah Ustadz Zainal Abidin. Barangkali, nah ini baru sang husnuzan saya saja. Barangkali bertingkat atau berbilik-bilik. Nah, kalau keluarga mayat itu ada di dalam satu kamar, kita jangan masuk. Itu haram. Nah, kita buktikan dulu di sini. Fi baitin, maksud fi baitin ini, fi baitin standar rumah pada masa Rasulullah. Karena rumah pada masa Rasulullah itu, kalau setahu saya, kalau kita lihat dari sejarah, itu tidak berbilik-bilik. Nah, kemudian fayaqsidu man arada ta'ziyah. Orang-orang yang mau bertakziah itu menginginkan mau menyatu menjadi satu kesatuan di dalam rumah tersebut. Ini yang dilarang, Ustaz. Ini harus dipaham. Bukan seperti Ustaz tadi. Orang-orang ahli main ini sengaja duduk untuk menunggu kedatangan mereka, itu salah. Nah, kalau salah memahami, otomatis hukum yang Ustaz fatwakan itu juga salah. Ini harus ditarik, Ustaz. Bukan seperti tujuan yang dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh kalangan-kalangan sahabat Imam Asy-Syafi'i. Seperti Imam An-Nawawi, seperti penulis-penulis kitab lainnya di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i. Ini bisa rusak, bisa membohongi orang lain. Dan justru akan menjadi fitnah ini, Ustaz. Namun bagaimana kalau ada solusi seperti itu? Qalu bal yanbaghi ay yansarifu fi hawaijihim. Bahkan kata mereka ini, kata ulama Asy-Syafi'iyah, mereka harus sepantasnya mereka beralih fi hawaijihim. Mereka pergi yaitu menjalankan tugas-tugas mereka. Namun faman soda fahub azahum, maka tiba-tiba ketemu dengan mereka, apa yang harus kita lakukan? Azahum, kita sampaikan, ya sabar saudaraku, semua kita ini mendapat musibah seperti itu. Hari ini dia lebih daulat, lebih dulu. Insya Allah nanti pada waktu yang lain kita juga akan menemukan ajal yang sama. Semua ini adalah takdir dan ini wajib dan harus kita terima. Kita sampaikan, itulah nilai takziah. Dan harus kita sabar. Karena kesabaran tersebut bahagian daripada ibadah. Nah, kita sampaikan. Jadi faman sadafahum azzahum. Kita ucapkan kalau tiba-tiba ketemu. Wala farqa bainar rijali wan nisa'i fi karahatil judusi laha. Dan itu tidak beda hukum tersebut baik pada orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan kalau karahatil julusi laha. Ini ingat ya. Kalau duduk takziah tersebut bergabung menjadi satu kesatuan, ikutan bersedih-sedih dengan ahlul mait tersebut. Itu yang dilarang, Ustaz. Nah, kenapa dilarang? Sarraha bihil muhali wa naqalahu an-Nas Asy-Syafi'i rahimahullah wa huwa mawjudun fil Nah, ini adalah telah dinukilkan di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i, yaitu ada di dalam kitab tersebut. Apa komentar Imam Asy-Syafi'i? Qala Asy-Syafi'i fil
Berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, wa akrahul ma'tham wahil jamaah. Saya membenci maksam, berkumpul, yaitu al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah di sini yaitu orang-orang yang bertakziah masuk ke dalam rumah, ikut sama-sama hanyut dalam kesedihan. Ini harus paham betul ini Ustaz. Ya. Harus dipaham. Yang dimaksud diharamkan ini masuk ke dalam rumah, ikut sama-sama hanyut kesedihan dengan ahlul mait tersebut. Nah, kemudian ya, wa illam yakun lahu bukaun, walaupun tidak nangis. Tapi fa inna dzalika yujaddidul huzn. Tujuan itu adalah untuk memperbaharui kesedihan, wa yukalliful mu'nata ma'ama madha fihi minal athar, dan itu bisa memberatkan belanja kos, ya, kos, karena mereka begitu kita masuk ke dalam, mereka merasa malu dan merasa tidak enak kalau tidak menyiapkan makanan-makanan kepada orang-orang yang takziah yang sudah ikut hanyut dalam kesedihan. Ini perilaku orang-orang Hindu, perilaku orang-orang Cina, ya. Saya dulu pernah waktu saya masih SD, nah itu ikut-ikutan sedih, tahu-tahu dikasih uang, waktu itu 1.000 sama-sama teman. Nah itu saya akui sendiri, memang harus keikutan, harus ikut bersedih. Sampai teman bilang, nanti kamu harus keluar air mata, ya, keluarin air mata biar dikasih uang. Tapi kalau nggak keluar air mata nggak dikasih uang. Akhirnya saya ini nggak benar juga nih. Nah akhirnya saya lihat aja teman, ya, saya lihat teman akhirnya dikasih uang dia. Nah itu memang perilaku Hindu. Apakah di dalam Islam seperti itu? Kalau seperti itu ya dilarang, ya, nggak boleh. Nah Ustadz, ini saya ingin meluruskan ya pemahaman Ustadz. Nah, apa hadis? Ya, apa hadisnya? Hadisnya adalah yaitu ma'amma madhafi minal athar, berdasarkan hasar, yaitu pendapat para sahabat. Hadza lafzu fil ini ada di dalam kitab Al-Um, wa taba'ahul ashabu alaih, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut telah diikuti, didukung oleh sahabat-sahabat lainnya. Wastadalla lahul musannif, dan oleh Imam An-Nawawi memberikan argumentasi tentang hal seperti itu, yaitu pengunjung tersebut masuk ke dalam rumah, ikut hanyut dalam kesedihan. Inilah yang dilarang. Bahkan sebahagian pendapat imam kalangan Syafi'iyah lainnya itu makruh litahrim, bukan makruh litanzih. Artinya makruh mencapai haram. Ya, itu tidak boleh. Kita berkunjung masuk ke dalam rumah, atau bila perlu masuk ke dalam kamar khusus yang ditinggal keluarga yang ditinggalkan main, langsung kita masuk memperlihatkan air mata kita, ikut hanyut bersedih, itu ya dilarang, itu tidak boleh, ya. Nah, ini tidak boleh. Wa ghairuhu, dan selain musannaf bidalilin akhar, dengan dalil yang lain, ya. Wa huwa ahdatsu muhdats, dan itu justru muhdats, artinya tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan oleh Rasulullah, baik secara dalil fi'li adapun qauli. Nah, jelas secara dalil qauli Nabi ini dibuktikan. Kenapa? Sehingga Imam An-Nawawi memberikan dalil yang lain untuk beliau mengatakan bahwa perkara itu adalah termasuk muhdats. Ini buktinya, ini dalilnya. Wa qad thabata an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, telah Imam Nawawi memberikan dalil Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatla ibni Harith wa Ja'far wa bani Rawahah radhiyallahu anhum. Manakala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam meninggalnya Ibnu Haris dan Ja'far dan Ibnu Ruwahah. Mereka ini adalah
mati syahid, ya, mati syahid. Maka di dalam komentar pertama Ustadz Firanda, sahabat yang mati syahid tidak ditahlil, memang tidak perlu ditahlil, mereka udah terjamin kok, udah terjamin masuk surga sesuai dengan beberapa dalil, ya. Allah, Rasulullah menjamin orang yang mati syahid itu masuk surga. Ngapain? Ya kalau mau di nama-nama untuk dibaca ya sah-sah saja. Nah ini Nabi waktu jalasa, Nabi duduk, tidak masuk rumah. Nah, ini perlu. Nah, di mana Nabi membuktikan tidak masuk rumah? Ya'rafu fihil hazan. Nabi duduk dan tahu Nabi di dalam rumah tersebut kondisi mereka itu sedang mengalami kesedihan, huzan. Wa ana anzuru man syaqqal baba fa'atahu rajulun. Dan saya memperhatikan ada seseorang yang membuka pintu. Berarti orang-orang itu masih dalam rumah. Nabi tidak masuk. Makanya ini buktikan Imam Nawawi mengutip hadis ini sebagai dalil itu termasuk muhdas. Artinya bagaimana? Kita tidak boleh masuk, cukup di rumah. Cukup di luar rumah. Ya maksud saya, cukup di luar rumah. Fatahu rajulun. Maka seorang lelaki tersebut mendatangi Rasul. Faqala inna nisa'a Ja'far wa dzakara buka'ahunna fa amarahu ayyanhahunna. Ya. Sesungguhnya istri Ja'far ya Rasulullah, dan lelaki itu menyebutkan buka'ahunna, mereka itu lagi nangis ya Rasulullah. Apa reaksi Rasul? Fa amarahu, memerintahkan lelaki tersebut ayyahahunna, agar lelaki itu menyampaikan kepada keluarga mereka supaya jangan nangis. Ya. Nah, ini membuktikan dalil yang dikutip oleh Imam An-Nawawi tersebut. Berarti orang-orang yang berkunjung masuk ke dalam rumah atau masuk di dalam kamar ikut-ikutan nangis, ya, ikut-ikutan untuk hanyut dalam kesedihan, ini muhdas. Ini termasuk muhdas. Jadi bagaimana? Bagaimana cara? Boleh kita masuk, ya, tapi kita sampaikan ini adalah bahagian daripada kewajiban kematian tersebut. Kita harus bersabar dan kita bermohon kepada Allah supaya diampuni oleh Allah. Nah, itu pemahaman Ustadz Firanda, ya, yang dimaksud adalah dimakruhkan duduk. Kita datang masuk ke dalam rumah. Nanti akibatnya implementasi daripada kita duduk tersebut, mereka itu adalah menjadi sibuk untuk membuatkan makanan bagi kita. Nah, kalau tidak membuatkan makanan itu lain soal nanti. Karena kita harus melihat dari sisi hadis tadi. Apa hadis ataupun hasar, seperti hasar Jarir, kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mait wasani'atat ta'am ba'da dafni minan niyahah. Yaitu kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit, kemudian keluarga mayit tersebut membuatkan makanan untuk pentakziah tersebut setelah dikuburkan minan niyahah, itu termasuk niyahah. Ini Ustaz penting untuk kita pahami, kalimat tersebut itu ilat Ustaz. Ilat secara mutlak itu. Maka itu al-ijtima'u ila ahlil mayit wasani'atut ta'am ba'da dafni minan niyahah, dan oleh keluarga mayit tersebut membuat makanan, itu waw tersebut waw ataf. Ya, waw mutlak jamak, bukan waw ataf, tapi waw mutlak jamak. Artinya itu dua ilat secara satu kesatuan dia. Mana secara satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Makna tidak bisa terpisahkan, begitu orang masuk ke dalam rumah untuk hanyut dalam kesedihan bersama dengan keluarga yang ditinggalkan tersebut, yaitu dengan keluarga mayit. Nah, otomatis keluarga ini merasa terbeban sehingga mereka membuatkan makanan-makanan tersebut. Itu yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena bertentangan dengan hadis lain. Kata Rasulullah SAW, "Fasna'u li ali Ja'far ta'aman." Itu diperintahkan bukan kepada keluarga mayit, ya. Nah, belum kalau kita lihat nanti, kalau
kita analisa secara takhrijul manat, baik dua dalil tersebut, kemudian tangkihul manat, kemudian tahqiqul manat dalam dua dalil tersebut, itu jelas Ustadz tidak nyambung, jauh panggang dari api, seperti langit dengan bumi, maksud kalangan Wahabi tersebut. Nah itu nanti kita buktikan.